Kakak Ari Wewari Ajikae Basudara Dingsanak Berataan. Selamat ketemu kembali di video kali ini di Flobamora Channel. Dan seperti biasa, Flobamora terus menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, dan kita akan membahas hal-hal yang berbeda setiap minggunya. Kali ini saya sudah bersama dua orang bapak-bapak pengurus dari Flobamora yang kita akan berbicara banyak hal tentang organisasi dan pemetaan. Saya masuk ke Pak Romualdus dulu. Sebenarnya pemetaan itu seperti apa sih, Pak? Kalau bisa dijelaskan ini. Oke, pemetaan itu secara umumnya bahwa kita harus menguasai sesuatu wilayah di mana strategi secara politiknya, kemudian yang kedua kita harus mengetahui berapa jumlah orang-orang warga Kalimantan Timur asal Nusa Tenggara Timur yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, ya. Khususnya begitu. Oke, jadi pemetaan ya, seperti mengumpulkan data-data ya. Betul. Nanti data-data ini akan diapakan ini biasanya, Bapak? Kemudian data-data ini itu merupakan satu kekuatan mengetahui warga Kalimantan Timur asal Nusa Tenggara Timur yang mana ada di Kalimantan Timur, sehingga kita tahu persis berapa jumlah orang kita. Jadi kita tidak main perkiraan. Tidak main perkiraan. Jadi semua mereka melalui pendataan. Oke. Dan Bapak LT sendiri, baik, Pak. Seberapa penting sih pemetaan ini dalam sebuah organisasi? Iya, baik. Pak Sandes, terima kasih. Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu keluarga besar warga Nusa Tenggara Timur yang ada di Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ditanyakan oleh Pak Sandes berapa penting pemetaan bagi kehidupan berorganisasi. Dari dulu seringkali kita ditanya berapa sih jumlah orang NTT di Kalimantan Timur. Dan ini pertanyaan sangat sulit karena kita belum pernah menyensus warga kita. Oke. Nah, kalau kita pemetaan ini sudah berjalan baik, kita bisa tahu di mana daerah-daerah mana kantong-kantong warga NTT berdomisili. Iya. Sehingga nanti memudahkan koordinasi, kemudian juga komunikasi antara kota dan kabupaten. Ya, jadi itu Pak Sandes. Oke. Jadi lebih kepada kita bisa tahu ya, presentasi, angka dan sebagainya. Berarti sangat mendukung sekali dong dalam sebuah organisasi pemetaan ini, Pak LT ya. Iya, Pak Sandes. Kita tahu bahwa kalau pemetaan kita lemah, tentu roda organisasi juga akan mengalami kesendat-sendat dalam hal koordinasi. Karena bagaimanapun dalam hubungannya dengan tugas saya, apakah organisasi kaderisasi dan keanggotaan, itu sangat penting sekali artinya untuk memudahkan koordinasi di tingkat kabupaten maupun kota. Oke, apakah dari hasil pemetaan ini yang sudah disampaikan sama Bapak Romualdus tadi, apakah sudah membuahkan hasil buat aktivitas Bapak sendiri sebagai bidang OKK ini, Bapak? Iya, sejauh ini sudah mulai nampak hasilnya. Iya. Itu bisa diukur dari beberapa cabang yang sudah kita definitifkan. Oke. Bayangkan Pak Sandes bahwa kerja kita baru 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun ya. Itu sudah hampir semua kabupaten kita jangkau. Ternyata sebaran orang NTT di Kalimantan Timur ini cukup merata, meskipun tidak persis sama jumlahnya. Iya. Tapi setiap kabupaten itu ada orang NTT. Ada orang NTT. Ya. Oke, dari hasil pemetaan ini ternyata didapati bahwa hampir setiap kabupaten itu ada orang NTT ya. Iya, benar. Oke. Ini masuk Bapak Romualdus. Siap. Sebenarnya hasil apa sih yang ingin dicapai dari sebuah pemetaan dalam sebuah organisasi? Iya, memang ini adalah tujuan besar bahwa dengan hasil pemetaan ini kita mengetahui kekuatan kita untuk pencapaian itu, terutama di dalam bidang politik. Politik. Bidang politik, sehingga paling tidak ada warga
Kalimantan Timur asal Nusa Tenggara Timur adalah yang mewakili terutama. Oke. Kenapa? Karena pemetaan ini sangat penting untuk seperti yang dikatakan bidang OKK untuk mempermudah kita. Iya. Jadi pemetaan ke politik, apakah dari pemetaan ini akan dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya dari hasil pemetaan ini? Iya, jelas. Karena ya? itu ada karena kita ini adalah kerukunan Rumah Probomora memang terutama kepada bidang sosial yang selama ini sudah terwujud yang dilakukan oleh bidang pemetaan terutama di 10 kabupaten kota ini. Iya, 10 kabupaten kota ini. Ada partisipasinya. Oh, jadi bukan hanya kepada peta politik ya, tapi sosial budaya juga akan menjadi sepak terjang daripada bagian pemetaan ini ya. Nah, kendala-kendala dalam pemetaan biasanya apa sih Bapak? Tentu kendala-kendala di pemetaan ini begini, karena semua yang datang dari daerah itu tidak menyertakan istilahnya surat pindah. Sehingga sedikit kesulitan untuk bidang pemetaan, sehingga kita tidak tahu persis identitas mereka. Itu juga merupakan satu kendala buat kita. Oh, jadi identitas ya? Identitas. Oke, identitas. Buat Bapak LT, ini ada kendala pemetaan dari segi identitas. Apakah organisasi membantu kendala-kendala mungkin bukan hanya identitas dari organisasi sendiri? Iya, baik. Selama ini sudah berapa kali kita melakukan komunikasi baik dengan pihak pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Sekda waktu Natal 2 tahun lalu. Itu sudah kita lakukan komunikasi dan juga pejabat-pejabat daerah yang lain. Terakhir itu kita komunikasi dengan Wakil Bupati Flores Timur. Oke. Oh, Bupati Flores Timur ya kapan hari datang gitu ya. Datang ke Samarinda. Ya, memang ternyata sekarang itu lebih mudah, Pak. Tinggal kita mengambil link Disduk Capil daerah sana, asal kita tahu link itu, kemudian nanti kita desa asal kita, kemudian nanti kita input data kita di situ. Ternyata mudah untuk memindahkan barang kita dari NTT ke sini. Hanya memang sekarang itu kita perlu sosialisasikan dan minta ke pemerintah daerah sana untuk kirim dong link di Disduk Capilnya sehingga membantu warga kita di sini yang kesulitan banyak hal kalau tidak punya KTP-nya. Kerjaan, kemudian jaminan sosial. Nah, itu dia. Ini yang berat. Nah, ini artinya mulai terlihat bahwa pentingnya sebuah pemetaan dan kerja organisasi dalam kader-kadernya, Bapak ya. Kira-kira sudah berapa, ada angka nggak yang bisa disampaikan? Berapa banyak warga NTT yang di Kalimantan yang sudah terlayani? Iya, baik. Selama ini kalau untuk kuantitas real memang belum ada, tapi hampir beberapa kasus. Ya, dari Berau, kemudian dari Kubar, kemudian dari Kertanegara, kemudian dari Samarinda sendiri, kemudian dari Bontang. Itu beberapa kasus Putin juga. Ya, menyangkut kasus PHK, tenaga kerja itu mengalami kesulitan, kita bantu. Kita bantu dan bahkan ya sangat fantastis waktu itu ya. Sampai kita turunkan bantuan yang tapi kita kerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga, sampai bantu berapa truk sembako. Kita kirim ke Karangan waktu itu untuk mereka ya. Untuk mereka. Kemudian datang dari Kubar juga ngumpul di kantor transmigrasi di Kemakmuran. Kita support mereka, bantu dengan kemampuan kita untuk mengumpulkan sembako, bantu mereka untuk bisa hidup sementara proses demo dan negosiasi dengan serikat pekerja dan perusahaan. Akhirnya semua berjalan baik. Itu yang masalah ketenagakerjaan, belum yang masalah sakit, masalah kecelakaan. Jadi banyak sekali hal yang kita kerjakan yang tidak bisa diukur dengan angka sih ini. Artinya kegiatan-kegiatan organisasi yang didapat hasil pemetaan tadi kita belum bisa angkat kan? Ya, betul, bisa angkat. Belum final secara angka, tetapi realitas di lapangan sudah banyak warga yang terbantu ya. Benar. Dengan hasil ini ya. Langkah-langkah ke depan untuk pemetaan ini semakin detail lagi nih apa ada Bapak? Baik, terima kasih. Kalau untuk kedepannya kebetulan kita ini rencana dalam waktu dekat untuk raker. Jadi setelah raker ini mungkin itu program kita akan lakukan itu semacam bikin Google Form.
Oke. semacam Google. posting itu untuk semua warga yang ada di sini. Tapi itu juga perlu pendampingan. Karena apa? Karena semua masyarakat sini kan belum tentu memiliki link atau mereka mengaplikasikan itu ya, Google Form tadi itu ya. Terus dalam pemetaan ini kerjasamanya sama siapa aja? Apakah hanya sekedar organisasi dan kadernya atau ada pihak-pihak yang harus membantu juga? Nah, kebetulan ini berkaitan dengan kita dengan IT dari mahasiswa Rumah Lobamora juga yang membantu. Luar biasa. Kita kerjasama. Jadi bekerja sama dengan tim IT juga. Tim IT. Iya, jadi luar biasa, artinya hierarki prosedur kerjaannya sudah tersusun rapi ya. Oke. Dari Bapak LT sendiri, kita kendala-kendala dalam menciptakan kader-kader baru untuk warga NTT ini apa sih biasa? Iya, memang organisasi itu unik ya Pak Candes ya. Iya. Jadi tidak semua orang itu bersemangat kalau cerita tentang organisasi. Iya. Kecuali yang punya, kalau istilah saya itu orangnya gila kerja. Gila kerja karena kerja sosial dah. Kerja sosial. Lain kalau kerjanya dapatkan kopi barangkali ya mungkin orang berebut. Iya. Inilah kendala paling utama bahwa kerja di Lobamora itu kerja sosial. Sehingga untuk merekrut kader itu juga tidak mudah. Iya. Yang kedua, banyak sekali kader-kader terbaik kita itu yang terkunci di pekerjaan masing-masing. Ya. Ini jadi kendala juga. Padahal kita lihat bahwa dia punya potensi. Dan begitu dihadapkan dengan pekerjaan rutinitas dia, tidak bisa membagi waktu. Sehingga kita sulit merekrut orang-orang hebat, orang yang hebat untuk masuk di kepengurusan. Oke. Jadi kendalanya memang itu ya. Manajemen waktu karena ini kerja sosial. Oke, luar biasa sekali. Kita udah bisa dapat gambaran secara umum bahwa pemetaan dan organisasi ini merupakan salah satu bidang pekerjaan yang sangat krusial juga boleh dibilang. Benar. Karena hasil dari pemetaan kita akan tahu langkah apa yang harus kita lakukan ya. Benar. Dan di Rakerda nanti kita akan membahas banyak hal hasil dari pemetaan tadi. Benar. Luar biasa. Ini sebelum masuk ke event yang akan kita doakan bisa berjalan lancar Rakerda ini, mungkin harapan-harapan Bapak nih buat warga NTT atau dari organisasi sendiri ini ke depannya seperti apa gitu. Harapan-harapan supaya ayolah gitu. Baik, memang harapan kita sih supaya warga yang ada di Kalimantan ini masa-masa ini selalu bersatu. Kemudian bagaimana kita membangun sama-sama, terutama Samarinda, terutama Rumah Lobamora. Karena kita kerja bareng, bagaimana caranya untuk membangun warga yang sudah ada ini. Kemudian mungkin terutama generasi muda. Generasi muda itu untuk meneruskan perjuangan yang sudah. Oke, jadi marilah rumah ini rumah kita. Itu harapan yang selalu saya dengar di setiap pengurus yang ada. Artinya pengurus punya harapan besar kepada setiap orang warga NTT yang ada di Kalimantan Timur. Pertanyaan yang sama buat Bapak LT. Harapannya ini apa? Iya, harapan kita ke depan untuk warga NTT yang berdomisili di Kalimantan Timur, marilah kita satukan hati, satukan langkah untuk meraih mimpi besar kita. Apa mimpi besar kita dalam hal ini? Mimpi besar kita adalah bagaimana kita ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang kita berdomisili. Syukur-syukur kalau kita ada kelebihan kita bisa bantu daerah asal kita, tentu tidak menyumbangkan rupiah ya ke NTT, tapi kalau kita masing-masing kita saja yang merantau di sini bisa bantu orang tua, kirim sedikit, dan itu sudah lumayan. Sudah membantu juga di sana. Juga di sana otomatis begitu kan? Sehingga harapan saya bahwa jangan tunggu ada persoalan dulu baru saling berkenalan. Sehingga selama ini kan kita lihat, tiba-tiba ada orang sakit nih, gimana? Gitu. Jadi maksud saya bahwa mari kita berpositif thinking bahwa
rumah Flora ini dibangun untuk kita tempat kita berhimpun bersama, Iya. berdiskusi bersama, apa sih yang mau kita kerjakan, apa sih yang mau kita capai dalam kebersamaan kita. Betul. Baik. Jadi pesannya adalah mari jangan sampai tunggu masalah baru datang. Ya, datang dari sekarang, komunikasi dari sekarang. Artinya untuk Flow Bamora sendiri punya cabang di tempat masing-masing ya. Benar. Nah, tanpa harus susah-susah mencari nomor telepon bapak-bapak Ya, yang ada di sini ke tempat di mana Kabupaten tinggal. kota. Nah, bisa ke situ untuk ya bercerita kendalanya apa, mulai dari identitas, mulai dari tempat tinggal, lingkungan dan sebagainya. Flow Bamora akan membantu Anda. Terima kasih Bapak-bapak di kesempatan siang hari ini. Sama-sama. Luar biasa, sebenarnya kita pengen ngobrol banyak. Iya, Cuman karena durasi kita harus batasi. Iya, baik. Jadi next time kita akan komunikasi lagi ya. Oke. Terima kasih dan jangan lupa bagikan video ini, di like, di komen supaya channel ini semakin berkembang. Baik, sonde baik, Flow Bamora lebih baik.